sekali. Bahkan kalau kita tidak bicara anak muda itu dalam konteks usia tertentu, tapi kalau kita bicara kelompok usia mulai dari milenial sampai Gen Z, itu minat untuk masuk ke politik dalam konteks ikut bertarung itu cukup tinggi. Nah ini kalau kita lihat dari kacamata Kakak Asih sudah jauh lebih lama mengamati dunia politik, kira-kira fenomena apa yang sebenarnya muncul di Kakak Asih? Iya kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, ayo Pak. Ya, kawan sekalian, mungkin yang kakak kawan sebutkan tadi, fenomena memang ya, tren sekarang. Kalau cuma menyelami pikirannya anak muda barangkali mungkin mereka pikir kasih waktu juga buktikan bahwa kami bisa gitu. Karena selama ini mungkin dalam beberapa dekade terakhir, mohon maaf ya, yang tua-tua menguasai parlemen eksekutif tidak banyak pun dia juga misalnya yang berubah. Saya besar adalah kalangan muda 40% iya. Bahkan kalau di DPT nasional itu 50% lebih kakak. Iya seperti itu. Saya masih muda kan, kita semua di sini muda. Kalaupun usia terlalu jauh itu muda secara pemikiran. Iya. Kalau sedikit ke atas berarti sudah kolonial tipis. Iya betul. Karena kalau kolonial tebal itu 60-50. Betul seperti itu. Cuman memang yang harus digarisbawahi teman-teman yang kaum muda yang punya minat masuk di politik. Ini dunia politik kan penuh tekanan gitu ya. Dari atas bawah kiri kanan dan sebagainya, memang harus siap mental. Dan saya kira semacam kakak Ilham ini sudah luar biasa menunjukkan keberanian untuk masuk terjun di medan yang penuh dengan banyak tantangan. Ini saya kira mewakili semangat anak muda di Makassar bahwa bisa tonjaki berbuat, kita punya niat baik. Ini kan pemerintah sudah ada di semua aturannya. Kalau ada kemauan jalan ya kan. Apalagi dampingi dengan sosok ibu ya yang bisa mengayomi sampai perjalanan dalam pemerintahan misalnya. Kawan sekalian, ke depan memang tantangan kita sangat besar bahwa generasi muda harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan atau menjadi pelaku pengeksekusi kebijakan, itu saya kira keniscayaan. Karena ini kan berganti, setiap masa ada orang, setiap orang ada masanya. Anak muda juga masanya di sekarang saya kira. Dan itu kita tidak bisa menafikan. Maju di daya tayang gitu. Karena kalau daya tayang maju, teman-teman jubir ini luar biasa bekerja dan kita menang di Makassar, saya secara pribadi merasa pekerjaan saya sebagai jubir agak mudah gitu. Karena Makassar diamankan seperti itu. Karena ini juga pekerjaan yang domba-domba menjadi jubir dari seorang calon gubernur yang punya visi besar untuk Sulawesi Selatan. Itu kita akan depresiasi. Kalau salah, kita dimaklumi. Kita tidak disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur atas pertemuan ini. Saya percaya setiap pertemuan yang Allah takdirkan punya segudang makna, punya segudang hikmah. Oleh karena itu semoga pertemuan ini akan melahirkan hikmah-hikmah yang terutama adalah terjalinnya silaturahmi antara kita. Salam serta salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita semua sempurna yang wajib kita tauladani. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya sedikit jokes. Kalau misalnya hari ini diadakan voting atau pemilihan, saya yakin saya menang. Kenapa? Dari seluruh rangkaian KPU baru 2 rangkaian yang sudah terlaksana. Yang pertama adalah verifikasi berkas, yang kedua adalah tes kesehatan. Saya yakin semua paslon sekarang lolos di verifikasi berkas, tapi saya yakin di tes kesehatan saya yang paling bagus nilainya. Karena usia aku masih muda, jantung aman, kolesterol aman, asam urat juga semuanya aman. Jadi kalau ada penilaian siapa yang menang berdasarkan tes kesehatan, insya Allah yang tayang di juaranya. Iya tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum jauh di posisi saya di sini sebagai calon wakil wali kota, saya ingin sedikit flashback jauh ke belakang. Bagaimana kisah hidupku sampai saya bisa berani berdiri di titik di Hometown Coffee Zone pada sore hari ini. Titik balik pertama saya berada di SMA. Saya alhamdulillah SMA itu asrama di Malino, namanya SMA 2 Tinggi Moncong. Sekarang namanya diubah
menjadi UPT SMAN 5 Goa, karena seluruh SMA se-Sulawesi Selatan dikembalikan ke provinsi. Di sana saya alhamdulillah betul-betul saya maksimalkan masa SMA aku. Kalau bisa dikatakan saya hanya 50% berada di ruang kelas, 50%-nya berada di ruang kelas, karena saya selalu mewakili SMA saya di bidang akademik, dan saya juga alhamdulillah menjadi salah satu ketua OSIS waktu pada zamannya. Saya lulus di sana sebagai siswa kedua terbaik dari satu angkatan saya yang hampir sekitar 90 orang. Jadi penilaiannya waktu situ Bapak Ibu bukan hanya akademik, tapi juga prestasi di kelas, prestasi organisasi, prestasi non akademik. Jadi alhamdulillah saya di SMA sudah menikmati semuanya Bapak Ibu. Sudah tombak juara futsal, sudah tombak juara debat, sudah tombak bahkan hampir jadi juara catur. Iya. Hampir jadi juara catur. Tapi alhamdulillah begitulah saya menikmati masa mudaku. Kemudian berlanjut saya kuliah di Universitas Indonesia. Waktu itu saya mengikuti arus. Dulu arusnya di angkatanku lagi tren namanya teknik. Kebetulan saya berlabuh di teknik sipil. Alhamdulillah saya kuliah di sana karena terhantam COVID harus di-extend kuliahku sampai 6 tahun. Saya ambil program internasional. Jadi pembawaan materi itu hampir mayoritasnya bahasa Inggris. Jadi kalau saya lihat di sini di Kopi Zone itu bahasa Inggris, di luar kepala saya bisa translate. Ada Word, ada Innovation, Create, Super itu di luar kepala saya bisa translate. Karena di kuliah selama 6 tahun kita alhamdulillah sudah terbiasa dengan pembawaan itu. Tapi hal menariknya Bapak Ibu, 1 tahun pertama saya kuliah, saya pegang mindset yang luar biasa sekali. Saya didorong sama kedua orang tua saya. Dia mengatakan tidak perlu IPK bagus, yang penting organisasi jalan. Jadi alhamdulillah IPK saya tidak terlalu bagus, bahkan jelek di semester pertama, tapi organisasi saya menjadi perwakilan. Jadi waktu itu ada perwakilan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Saya termasuk yang termuda mewakili fakultas program internasional Fakultas Teknik pada saat itu. Ya meskipun dimarahin setelah itu karena orang tua lihat kenapa nilainya jelek, saya balik. Kita jangan bilang. Kita jangan bilang nilai tidak penting bagus, yang penting organisasi jalan. Alhamdulillah saya terapkan itu nasihat orang tua saya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai jelas juga orang tua, kita perbaiki nilai. Tapi di situ ada hal yang tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Di tahun kedua, orang tua saya mendirikan satu organisasi besar, perusahaan besar di Makassar. Dan di situ saya langsung ditembak jadi direktur utamanya. Namanya Kabar News. Ada di sini salah satu wartawan dulu, Kakak Arya, Kakak Ikhwan. Dulu saya sempat bermitra sama beliau. Jadi namanya Kabar News. Mana Arya? Arya. Ada Kakak Arya, Kakak Ikhwan. Kembali dengan persepsi yang luar biasa diterapkan. Yang penting kita jadi direktur utama, tidak mesti bagus ini perusahaan, yang penting kita jadi direktur utama. Dan itu saya jalani Bapak Ibu. Jadi kalau di bisnis, kita gampang di patronnya. 1 tahun bisnis tidak untung, hentikan itu bisnis. Karena kalau bisnis 1 tahun tidak profit, berarti tahun kedua, tahun ketiga sedikit sekali harapannya bisa profit. Dan alhamdulillah Kabar News tidak pernah profit, tapi bisa berhasil bertahan sampai 4 tahun. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Saya buat sementara ini di masa krisisnya Kabar News, saya di Jakarta buat juga perusahaan yang sama, bisnis media, namanya lontar.id. Bisa kita lihat di situ, kayaknya sekarang sudah drop nih juga. Sudah habis nih juga. Di situ sama, 2 tahun tidak pernah untung, tapi alhamdulillah bisa bertahan selama 2 tahun. Alhamdulillah setelah dari situ saya tidak berhenti. Jadi sementara berjalan kuliah ini Bapak Ibu, saya mendirikan perusahaan, menjadi investor pihak ketiga di BUMD-nya Sumedang. Jadi di Sumedang waktu itu karena bupatinya kebetulan dari Partai Persatuan Pembangunan,
kita membentuk joint collaboration. Jadi saya bawa PT Dino Marga Sakti, Bapak Bupati waktu itu mendirikan namanya PT Kampung Makmur yang bergerak di bidang pariwisata, ekspor komoditi. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2 tahun kami di sana juga tidak pernah untung. Yang besar di sana biaya operasionalnya. Besar sekali biaya operasional, bayangkan masuk tiket dari sini ke Sumedang, ke Bandung, kemudian lanjut. Di situ besar sekali biaya operasional. Alhamdulillah setelah dari situ barulah saya kembali menginjak Kabupaten Goa, Kota Makassar, menjadi ketua Yayasan Madrasah Arifah. Jadi Madrasah Arifah ini sudah berjalan 7 tahun. Nah, di sini yang bisa saya bangga proklamirkan, ini produknya Rintayong. Madrasah Arifah dengan segudang prestasinya. Dulunya Bapak Ibu, Madrasah Arifah ini tempat, tanda kutip kasarnya, tempat orang-orang yang tidak lolos PPDB di sekolah lain baru masuk di Madrasah Arifah. Sekarang Madrasah Arifah sudah menjadi priority di Kabupaten Goa. Ceritakan kisah hidupnya dari mengambil saripati yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya kira layak diberikan ruang, layak dimenangkan. Betul. Layak dimenangkan. Layak dimenangkan. Baik.